Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ridha illahi ta'ala wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sahabat wa tabi'in jami'in malaikatil muqarrabin jami'in badilah yusallu syamsul badi bi qulhan wa ma'rif ada kitab Syamsullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Aisyah al-Fadl wa ala rasuli wa qurri wa sallam jami'in abaina wa hadin wa jadina wa jaddatina wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan tentang kaitannya mereka yang berhak menerima zakat. Ada 8 kelompok. Terus wal gharimina, wong kang duweni utang. Siapakah orang yang berhutang yang berhak menerima zakat? Nyong bentuk zakat pak utang mobil lah, kredit utang, maka nggak bisa disebut sebagai gharim. Gharim yang dimaksud adalah mereka yang hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan primernya. Hutang untuk makan, hutang untuk kebutuhan primer, hutang untuk menyekolahkan anaknya, kaitannya dengan kebutuhan primer, kebutuhan pendidikan. Maka orang yang hutang karena kebutuhan tersebut boleh menerima zakat. Berapa zakat yang boleh diterima oleh orang tersebut selaku gharim? Sejumlah hutang. Berapa dia punya hutang? Nah, utangnya misalnya 1 juta, ya dia hanya berhak menerima 1 juta itu. Kelebihannya nggak boleh. Itu gharim. 1. Jadi orang yang berhutang untuk kebutuhan primer. Atau kedua, hutang untuk kepentingan umum, kepentingan orang lain. Ada orang bersengketa tentang harta benda misalnya. Ada orang yang bersengketa tentang harta benda. Kemudian datang
datang pihak ketiga menyelesaikan sengketa itu. Misalnya kowe utang karo aku durung nyaur, jare sing siji nih ngomongnya wis nyaur, nah ini kan sengketa, sehingga hampir terjadi pertengkaran, terjadi persengketaan. Datang pihak ketiga tadi utang ini rong atau sewu, ya wis tak sauri aku. Nah, waktu semono saya ngomong tak sauri aku, orang bawa duit terus utang nyelang tombol nyelang duit rong atau sewu, tak menyelesaikan kayak wong sengketa dikai rong atus sewu. Berarti si duit utang rong atus sewu, pihak ketiga mau. Nah, pihak ketiga mau boleh menerima zakat sebanyak 200.000 tadi, walaupun orang kaya. Nek tego, nek gelem, misalnya dia mau meminta zakat, ya sebanyak itu, sejumlah 200.000 untuk menyelesaikan sengketa. Jadi utangnya duduk kanggo awake dhewe, tapi untuk menyelesaikan sengketa tadi. Atau yang ketiga, orang yang hutang untuk kepentingan umum. Ono pembangunan masjid, pembangunan madrasah, ora rampung-rampung, kurang sedikit, kurang. Jadi beriane ora dirampungke, repot. Yus, kurang apa? Material iki tukang. Ya wis mono utang, kono. Gue lah sing nyaur sapa? Urusanku, sing nyaur aku misalnya. Nah, temenan kuwi peristiwa kampung, akhirnya betul dibangun madrasah atau masjid tadi. Selesai totalan utang piro. Nah, orang itu boleh minta zakat atas nama Gorim karena hutangnya tadi. Karena hutangnya, tapi hutangnya sudah sauri dhisik. Misalnya wonge sugih wis disauri dhisik, lan totale di belekke meneh nyong tak njaluk zakat ya, mau asalnya nyong tahu utang, ora iso. Enggak bisa. Enggak boleh seperti itu. Ini perkara Gorim. Jadi Gorim itu ada 3. Satu Gorim yang memang karena kebutuhan primernya, hutang karena kebutuhan pokok. Yang kedua, orang yang hutang karena untuk menyelesaikan sengketa. Atau yang ketiga, hutang karena untuk kepentingan umum, kepentingan orang lain. Itu orang kok sembarangan hutang. Kredit mobil, aku duwe utang kredit mobil, panjang zakat, bodho, ya ora iso. Rausung model ini ya. Gue gak seneng kan gue Pak Butuh udah jauh zakat. Itu untuk kebutuhan primer atau hal-hal seperti tadi. Karena ini ono bungsu pembangunan ono wis nek tak opo wis utang. Gue udah butuh jauh zakat kalau apa? Nanggung untuk kepentingan umum. Iki no. Wa fi sabilillah. Saya ingin menjelaskan tentang wal mu'allafati qulubuhum. Ini ya. Wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang mu'allaf. Kita sering berpandangan bahwa mu'allaf itu hanya orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, ini diterangkan bahwa man aslama wa niyyatuhu dha'ifatun fi ahli Islam. Itu orang yang masuk Islam dan niatnya lemah. Nek ora kei zakat, engko beli kafir meneng. Nah, maka dia
boleh menerima zakat karena seperti tadi. Pada zaman Nabi banyak ini mu'alaf yang dapat padahal orang kaya yang baru masuk Islam. Seperti kelompoknya Umayyah itu seperti itu, Bani Umayyah. Banyak yang menerima zakat. Muawiyah. Terus kaitannya dengan mau mu'alaf. Satu, orang yang memang baru masuk Islam tapi karena keislamannya lemah. Mu'alaf yang kedua yang termasuk mu'alaf lagi adalah lahu syarafun. Nanti akan juga keterangan. Lahu syarafun yatawaqqa'u fi ta'ihi islamu ghairihi. Yaitu orang yang terpandang, orang yang mulia. Kalau dia diberi zakat, maka keislaman orang lain menjadi aman. Keislamannya orang lain menjadi aman. Atau orang lain menjadi masuk Islam. Nah, disinilah letak para alim, para mubaligh, para kiai untuk bisa menerima zakat atas nama mu'allaf. Atas nama mu'allaf. Karena dengan diberi zakat itu dia hanya lebih rajin dalam menyampaikan materi agama. Nang kampung misalnya, kalau nggak ada guru ngaji, terus keislaman anak-anak, keislaman selanjutnya bagaimana? Nah itulah mereka atas nama mu'allaf. Dia diberi zakat untuk keselamatan, keislaman masyarakatnya yang lainnya. Lah guru ngaji Pak ngandal ke mangan kemisan ya repot, orang cukup. Karena itu kalau diberi zakat seperti itu, yuk kalau bodoh senang. Lalu kadang wong seberapa paham, oh senang punya ini bodoh zakat. Dan setahu pisang senang ora itu. Jadi kadang kayak gue. Padahal kehidupan kesehariannya bagaimana dia waktunya meluangkan tenaganya untuk mengurus masyarakatnya, untuk mengurus agar keislaman masyarakat, keislaman para tetangganya bisa terjaga. Jadi itu termasuk juga mu'allaf. Jangan di sabilillah, sabilillah beda lagi. Banyak kan para ulama lebih cenderung itu dimasukkan kepada mu'allafati qulubuhum. Sebab yang ketiga, mu'allaf itu adalah preman. Preman boleh menerima zakat atas nama mu'allaf. Misalnya premannya ini bahaya. Kalau tidak diberi zakat, dia akan mengganggu pelaksanaan zakat. Dia akan mengganggu proses pelaksanaan zakat, baik proses pengumpulan, proses distribusinya dan lain sebagainya akan terganggu karena ada preman ngorak-ngarik, rampok dan lain sebagainya. Ya lebih baik wis dibawa kayak duit wis atas nama zakat, nggak apa-apa, atas nama dia mu'allaf, supaya pelaksanaan zakat menjadi aman. Nah ini keterangan ini aukana yuqatilu man wara'ahu minal kufar au bi, orang-orang yang memerangi orang yang melaksanakan zakat, kafir atau bukan. Aumani zakat, orang-orang yang menolak zakat, mencegah
pelaksanaan zakat itu mau preman, terus kelompok-kelompok yang mengganggu zakat itu bisa menerima zakat atas nama mu'alaf. So, ada pertanyaan? Monggo, Pak Takon. Terus sing rame iki. Wa fi sabilillah. Ya, wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah lan ing dalem sabilillah ana kelompok sing nomor piro? Nomor 6. Nomor 7. Sabilillah. Sabilillah itu orang-orang mengikuti peperangan yuk gampangane tentara menjaga keamanan negara tetapi tidak mendapatkan gaji dari negara, relawan dia memerangi menjaga negara, peperangan terhadap orang kafir itu sabilillah murni di situ. Sekarang banyak berkembang mengembangkan pengertian sabilillah pada para guru, terutama dikembangkan ke sabilillah. Karena pengertian sabilillah ada ulama yang menafsirkan menjadi sabilil khair, jalan kebaikan. Setiap jalan kebaikan itulah sabilillah. Dan sabilillah itu dimaknani menjadi sabilil khair, akeh banget nih. Banyak. Pedagang saya dagang untuk menafkahi keluarga saya, berjalan saya melakukan sabilil khair, saya minta zakat. Wah, ini saya itu zakat nenek. Opo. Akhirnya seluruh kegiatan yang ada, yang mana ketika niatannya untuk kebaikan menjadi berhak menerima zakat. Kalau sabilil khair, menjadi banyak peluang, termasuk dalam sabilil khair itu ada pembangunan masjid, pembangunan madrasah. Nyoba ngetoke zakatku karena nyuwung sugih nemen nyoba ngetoke zakat misalnya 300 juta. Duit 300 juta dinaikkan kanggo pembangunan masjid. Itu kalau atas nama sabilil khair boleh. Menurut sabilil. Tapi ketika zakat itu masuk untuk pembangunan, berarti untuk fakir miskin berkurang, jatah zakatnya berkurang. Untuk orang-orang yang betul-betul memerlukan menjadi kurang, sehingga madrasah atau masjid itu tulisnya masjid ini dibangun dari harta zakat. Berarti harta zakat dari orang-orang fakir miskin. Karena masjid atau madrasah ini dibangun dari harta orang-orang fakir miskin yang lebih berhak menerima zakat. Jadi kita apa ya, melaksanakan keagamaan, merealisasikan ajaran agama itu untuk kemaslahatan secara umum. Kalau memang itu pembangunan butuh dana besar untuk kepentingan umum, yuk itu tugasnya wong sugih. Menurut tugasnya wong sugih. Bodoh diberi amanat oleh Allah harta yang banyak, ya silakan itu di situ untuk dilaksanakan sebagaimana amanatnya. Da orang fakir miskin, da orang duit banyak nggak mau, dibagi ya tenaga, menurut ada masing-masing dia. Jangan kemudian orang kayanya, orang yang kaya bantu nih tapi kan gue duitnya fakir miskin tuh ya sih. Duit fakir miskin di atas nama fakir, bukan perempuan tapi duitnya fakir miskin. Makanya saya pribadi kurang cenderung kalau sabilillah itu
di mana sabilil khair, nanti banyak kelompok-kelompok yang masuk menjadi orang yang berhak menerima zakat. Panti asuhan atau orang yang pokoknya seluruh pekerja, orang yang buruh kabeh sing kerja nang pabrik, sing kerja apa berhak menerima zakat kabeh, dan mereka mencari nafkah, dan nafkah itu adalah sabilil khair ya untuk kabeh. Itu diantara pemikiran kita, menerima hasil pemikiran para ulama, kita posisi layak ya memilah dan memilih sekiranya yang bermanfaat dan ada prinsip keadilan di masyarakat. Dan guru ngaji dan lain sebagainya masukkan ke mu'alaf. Kalau orang-orang yang bekerja itu nggak bisa masuk ke mu'alaf, dia bekerja untuk kebutuhan keluarganya sendiri dan bukan kaitannya dengan keislaman orang lain. Mulai guru ngaji memang dia berhak menerima itu karena mereka yang menjaga keislaman masyarakatnya. Nah, orang guru ngaji awet gak nang kampung iki pancen repot awake dhewe iki. Yo piye iso ngerti ngaji awet gak iki awet pataan iki jalan iki. Yo krono guru ngaji. Nek ora guru ngaji, wah yo tulisan ki ora ngerti tulisan Arab yo kowe iki tulisan kok minggu-minggu koyo iki. Dan mereka lah yang berjasa keislaman kita. Mereka lah yang menyelamatkan keislaman kita. Dan kita nanti anak turun juga terus begitu berkembang. Maka mereka itulah yang bisa atas nama apa mu'alaf, bukan sabilillah, bukan sabilillah. Ya memang masuk sabilillah, tapi sabilillah itu jangan kemudian dikembangkan menjadi sabilillah. Memang ada ulama yang berpendapat begitu, tapi dalam pelaksanaannya saya kurang cocok. Bahaya ini asli. Bahaya ini kok kabeh wong boleh menerima zakat atas nama sabilil khair, sabilillah. Wa bani sabili lan ibnu sabil, anak jalanan, anak pang sing ora iso mulih, pangling karo mai dhewe. Ibnu sabil yang boleh menerima zakat siapa? Orang-orang yang di tengah perjalanan kehabisan ongkos untuk kembali, untuk pulang. Ring Surabaya kecopetan duit entek, Pak Bari ora iso. Nah kono wis ring Baitul Mal njaluk duit atas nama zakat, atas nama Ibnu Sabil. Karena kehabisan dana, kehabisan perjalanan untuk pulang. Beli atas nama Ibnu Sabil. Ini perjalanan singkiran. Atau orang yang melakukan perjalanan pendidikan durung rampung kentekan ongkos, kehabisan biaya, wis semester 6 meh 7 namung kentekan dana, kehabisan dana untuk melanjutkan kuliah misalnya. Nang pondok kentekan duit, namanya kehabisan bekal. Itu boleh menerima zakat sebanyak seberapa dia butuhkan. UKT ini biro, misalnya biro 5 juta, ya wis 5 juta bayar UKT selama 1 semester, supaya dia tidak terputus di perjalanannya. Waktu sampai itulah termasuk Ibnu Sabil, anak jalanan sing megot.
sing potol lang jalan kentekan biaya. Ya, kehabisan biaya tadi bisa jadi memang karena perjalanannya kentekan duit utawa untuk mencapai, kalau sekarang kan pendidikan kan sebuah kebutuhan. Pendidikan itu sebuah kebutuhan primer sebenarnya kalau mereka menyadari. Karena perkembangan zaman kita tanpa pendidikan ketinggalan. Tanpa pendidikan bisa urip, urip larang Gusti Allah sing nanggung urip. Aja kaya kuwi. Artinya untuk hidup normal, untuk hidup bisa ya sejahtera, untuk kehidupannya ya dengan pendidikan itu. Pendidikan sebenarnya sudah masuk pada kebutuhan primer. Dari awal Islam mengajarkan tentang pentingnya pendidikan. Itulah Ibnu Sabi. Sampai sepatahkan masalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Berarti zakat itu kalau diberikan kepada selain kelompok-kelompok tersebut, maka tidak berhak, tidak boleh. Jadi ini Pak Wai zakat semua alaf ini sampai tukang adzan, orang ngomong adzan nang kampung, nang musola, nang masjid, serepot umpak jamaah pak sholat sing gugah waktu karena ada orang yang rela seperti itu, dan itu boleh menerima zakat. Sing tukang resik-resik masjid, resik-resik musola, itu penting. Murid-murid agama. Wala yujuzu lang nggak boleh. Wala yujuzu ulang orang nyukupi, nggak cukup. Opo sorfuha nasal pakai zakat, memberikan zakat liwairihim maring liyane 8 kelompok. 8 kelompok. Nah, berarti nggak boleh diberikan kepada selainnya. Siapa selain itu yang nggak boleh menerima adalah jelas pertama orang kaya, kemudian kedua budak, nggak ada sekarang, ketiga dzurriyyatun Nabi, keturunan dari Nabi, ahlul bait, yang keempat keluarga, orang tua, anak nggak boleh menerima zakat. Kita kei zakat dong, tiap wong tua nih, tiap anak itu wong tua awe zakat nggak boleh, nggak boleh. Tiap wong tua ring anaknya rupanya zakat nggak boleh. Ada kelompok-kelompok yang tidak boleh menerima zakat. Berarti aku mau wong sugih, dzurriyyat ahlul bait, terus mau keluarga karo budak, ada 4. Budak ini misalnya nombor zakat itu cuma dia tidak bisa memiliki. Budak itu tidak bisa memiliki, dia tidak punya hak milik apapun yang dimiliki oleh budak itu menjadi milik sayyidnya yang punya budak. Kalau dia menerima zakat, maka yang dia terima pun menjadi hak milik yang punya budak. Makanya budak tidak boleh menerima zakat seperti itu. Kecuali tadi budak mukatab wafid riqab, itu budak mukatab, budak yang dijanjikan kemerdekaannya. Kamu boleh merdeka kalau punya uang sekian. Maka budak itu langsung lari ke Baitul Mal membawa uang sejumlah berapa yang dimiliki.
oleh saya itu sekaligus itu. Sofuha maringake zakat liwairihim maring liyane. Dan sekarang ini kalau kita ingin mencari 8 kelompok, maka tidak akan terpenuhi. Tidak akan terpenuhi. Kita mencari sabilillahnya sebenarnya kita sulit. Nggak ada peperangan. Oh, saya bisa langsung perang. Perangnya yo, perang dunia ketiga, liwati corona ini, perang dunia ketiga. Di perang dunia ketiga ini, kata ekonomi perang dunia ketiga, menciptakan negara-negara baru miskin, negara-negara baru, negara-negara miskin baru. Nah, berarti kalau kita mencari yang 8 kelompok itu nggak bisa, ya seadanya berapa? Menurut mazhab Syafi'i minimal 3 kelompok. Kita cari 3 kelompok minimal. Sopo ya terserah. Cari fakir. Fakir nek pengertian dulu ya orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta benda, wong kiri menurut wong kiri. Nah sekarang yang termasuk fakir ya orang-orang yang sebenarnya punya pekerjaan tetapi pekerjaannya tidak tetap, hasil pendapatannya kurang dari 50% untuk kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup total berapa? Ya kurang dari 50%, tapi termasuk fakir. Yang miskin itu ya dia punya pekerjaan tapi untuk memenuhi kebutuhan di atas 50%, tapi tidak bisa 100%. Ada tetap kekurangannya karena tidak bisa memenuhi kebutuhan, itu miskin. Mungkin ada fakir, miskin, terus dibolehi nang kampung. Terus goreng sapa sing kudu utang rene tak kei zakat. Dimungkin. Beli dimungkin wong sing Pak. Wong sing apa? Sing duwe utang sapa? Utangmu piro? Tak sampurane piro. Jadi wong sugih iki nek wis wayahe Pak butuh pakai zakat, luru wong sing utang kuwi duwe utang piro dulu plahat. Wong plahat sing biasa utang apa biasanya belanja nang tanggane, utang beras, utang apa bendino, nah tinggal di total jumlahe piro, utange piro, wis tahu. Nah, atas nama beri atau hal-hal yang lain. Misalkan tidak ada atau kesulitan, maka boleh satu diserahkan tapi kepada amil. Di NU boleh kepada lazisnu, diberikan, saya maka memberikan zakat ini atas nama zakat, diserahkan kepada lazisnu, lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Ini jadi lazisnu ini administrasinya harus terpisah. Ini khusus uang zakat, ini uang infak sedekah harus dipisahkan karena distribusinya berbeda. Pendistribusian uang zakat itu khusus, kalau infak dan sedekah itu bebas diberikan kepada siapa saja. Tapi kalau uang zakat itu harus tertentu, makanya di administrasinya harus dipisahkan mana uang zakat, mana uang infak dan sedekah. Misalnya wegah repot ya wis duite kabeh zakate, duit zakate dineke Aziz komplit wis salah. Aduh ayo orang kerepoti bagi dewi nek keliru malah repot. Ya, saya katakan apa? Biasanya tangani opo
terang lho. Apa kendala apa? Di hal-hal yang kita lakukan. Wis kirana? Wis rampung berarti. Bab tentang zakat selesai. Nanti selanjutnya faslun yajibu shaumu syahri Ramadan. Rampung. Besok mana ya? Poso. Ya. Keterangannya tidak pedot ya. Maksudnya nyambung. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan 'aliyan hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma inna wa'adana wa wa'adana wa jannatana jannatana wa tanabidana min ahli wa khairat jannah wa min asibai. Allahumma fa'na bima amrana wa alimna ma yanfa'una wa asma'na ya Allah. Allahumma zidna imanan kamila wa yatina salatu wa amalan taqabbala. اللهم اسمع ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وذكرا مغفورا مشكورا وحياة مرضية وتوبة مغفورة إلى الموت ومغفورة بعد الموت. اللهم حاول عملنا بصفات منجاة من النار ورحمة انت بسا وفوز الجنة يا عزيز يا غفار يا رحمن برحمتك من رحمتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ميسر يسير ويا مدبر ويا مسهل سهل.